Hai Shalom, selamat pagi, damai sejahtera bagi semua jemaat Tuhan yang dikasihi. Saya ingin mengucapkan tahniah kepada Anda semua yang dapat bangun pada pagi ini. Dan pastinya saya percaya kita semua dapat bangun dan diberikan nafas yang baharu dan sukacita daripada syurgawi. Karena kita tahu Tuhan kita itu adalah sumber segala-galanya. Hari ini kita mempunyai semangat dan api roh yang berkobar-kobar untuk memuji dan menyembah Tuhan. Karena kita sudah sangat rindu untuk beribadah bersama-sama dengan teman-teman kita di gereja untuk menyembah Tuhan. Dan berkumpul bersama saudara kita seiman. Jadi manapun kita berada, di rumah, di dapur, di ruang tamu pada saat ini, saya percaya kita adalah satu tubuh karena kita adalah gerejanya. Firman Tuhan berkata di dalam Matius 18 ayat 20, sebab di mana 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi sebagai tanda penghargaan kita untuk membayar harga kita kepada Tuhan, mari saya mengajak kita semua beribadah kepadanya. Karena satu saja yang Tuhan minta adalah hati kita yang menyembah Dia. Sebelum kita memuji menyembah Tuhan dan juga mendengarkan sabda daripada firman Tuhan, mari saya mengajak kita berdoa. Haleluya. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang baik, Tuhan Yesus, terlebih dahulu kami ingin mengucap syukur kepada Engkau atas nafas yang Engkau berikan kepada kami, untuk kami nikmati hari yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan, kami menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kami kepada Engkau sebagai tanda persembahan kami, Tuhan, untuk beribadah kepada Engkau pada pagi ini, Tuhan Yesus. Tuhan, apapun keterbatasan kami pada saat ini, Tuhan, disebabkan oleh COVID-19, Tuhan Yesus, tapi kami percaya itu bukan penghalang untuk kami terus mencari wajah Engkau, Tuhan, untuk kami terus beribadah kepada Engkau, Tuhan Yesus. Tuhan, dimanapun kami berada pada saat ini, Tuhan, kami percaya, Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami, Tuhan. Tuhan, kami memohon, Tuhan, atas penyertaan-Mu, Tuhan, dalam ibadah online kami pada hari ini, Tuhan Yesus, daripada awal, pertengahan, sehingga yang terakhir, Tuhan. Biar setiap yang datang kepada Engkau pada pagi ini, Tuhan, akan merasakan berkat, Tuhan, akan merasakan hadirat dan kuasa Engkau, Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan. Jamahlah mereka pada saat ini, Tuhan, biarlah mereka diberkati, sehingga melalui pujian dan penyembahan, Tuhan, dan juga firman Tuhan yang akan disampaikan sebentar nanti, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus, kami telah siapkan hati kami untuk memuji dan menyembah Engkau. Biarlah semua ini, Tuhan, kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Cita dunia takkan sanggup untuk berikan segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, mendampingi setiap langkahku, berikan kekuatan dengan roh-Mu, janji-Mu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan
Ku melupakan masa laluku dan memandang padamu Tuhan. Aku percaya di hadapanku Tuhan menyediakan yang terbaik. Ku tak menoleh di belakangku dan terus memandang padamu Tuhan. Aku percaya di hadapanku Tuhan menyediakan yang terbaik. Haleluya, mari kita sama-sama menaikkan nyanyian ini bagi Tuhan. Kami hampiri takhta-Mu, membawa panji pujian, sorak-sorai kemenangan, Kau Tuhan yang ajaib. Engkau tuntun jalan kami, Engkau yang layak terima sembah, hormat dan pujian, Kau Tuhan yang mulia. Hosana tertinggi, Hosana termulia, Hosana bagimu Tuhan. Engkaulah yang ditinggikan, Engkaulah yang
Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Layak puji. Damai sejahtera kepada kita semua dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Saya berharap jemaat Tuhan sekalian berada dalam keadaan sehat dimanapun Anda berada pada saat ini. Karena sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya akan memimpin kita dalam perjamuan kudus. Dan dimanapun saudara dan saudari berada pada saat ini, saya rindu agar kita dapat mengambil bahagian bersama-sama. Karena inilah satu perjamuan baru yang telah Tuhan tetapkan untuk kita pada malam menjelang kematiannya, sewaktu dia sedang merayakan Paskah bersama dengan murid-muridnya 2000 tahun yang lalu. Itulah perjamuan kudus yang akan kita ambil sebentar lagi, dan ianya merupakan sebuah bahagian dari ibadah kita yang mengandung makna yang mendalam, yaitu sebagai memperingati penderitaan dan juga pengorbanan Kristus. Sesungguhnya perjamuan ini adalah bukti kasih-Nya kepada kita. Sebelum kita mengambil bahagian, ingin saya tegaskan bahwa perjamuan ini adalah untuk diambil oleh setiap orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus dan memberikan hidupnya kepada Allah dengan cara dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, ada sebuah kebenaran di dalam Alkitab yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu sebelum kita mengambil bahagian dalam perjamuan ini, yang saya beri tajuk diperdamai dengan Allah. Inilah kebenaran itu. Saya ingin saudara membayangkan ada dua orang sahabat yang berselisih faham atau berseteru. Hubungan karib yang dahulunya dimiliki kini menjadi tegang dan musnah. Kini mereka berhenti berbual, komunikasi juga menjadi asing. Lambat laun mereka menjadi orang asing di kalangan sesama sendiri. Pemisahan seumpama ini hanya dapat dipulihkan dengan perdamaian. Maksudnya persahabatan atau keharmonian yang dahulunya pernah mereka miliki itu dapat dipulihkan melalui perdamaian. Setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa, manusia berseteru dengan Allah. Namun ada berita baik, yaitu perseteruan itu dapat dipulihkan. Karena perdamaian di antara Allah dan manusia yang kita temukan di dalam Alkitab merupakan sebuah pemberian agung yang diterima oleh manusia. Perdamaian ini tersedia di surga bagi sesiapapun dan dimanapun dia berada. Perdamaian dianggap sebagai berkat rohani yang boleh diterima dalam Kristus. Karena Efesus 1 ayat yang ketiga mengatakan begini, Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, telah memberkati kita dengan segala berkat rohani di surga dalam Kristus. Manusia dapat diperdamai dengan Allah, yaitu setelah ia menjadi percaya dan diperbenar di hadapan Allah melalui iman. Ia telah berdamai dengan Allah, namun ini terjadi hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Karena Roma 5 ayat yang pertama mengatakan, orang yang percaya diperbenar melalui iman mereka, dan setelah diperbenar mereka didamaikan dengan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Sama seperti hubungan persahabatan yang sudah musnah karena perseteruan tadi, demikianlah hubungan manusia dengan Allah sudah musnah. Sebab itu Allah sendiri mengambil langkah dengan mendamaikan
manusia dengan dirinya melalui Kristus. Dalam Yesus Kristus, Allah telah mendamaikan isi dunia ini dan tidak lagi memperhitung kesalahan-kesalahan mereka. Itulah yang dikatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-19. Allah mendamaikan isi dunia ini dengan dirinya dan tidak memperhitungkan lagi kesalahan-kesalahan mereka. Oh, betapa bahagianya orang yang diampuni kesalahan-kesalahan mereka. Saudara, perdamaian dengan Allah juga membawa keselamatan kekal kepada umat manusia. Namun, perdamaian itu tidak terjadi dengan mudah. Tidak terjadi dengan begitu saja, melainkan melalui kematian anaknya, Yesus Kristus. Pengorbanan inilah yang ingin kita peringati melalui perjamuan yang akan kita ambil sebentar lagi. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tindakan mengambil bahagian dalam perjamuan ini adalah simbol iman kita kepada perdamaian yang kita terima melalui Kristus. Kematian dan kebangkitan Kristus juga kita yakini dapat memberikan keselamatan kekal kepada kita. Dan bagi orang yang belum percaya, kamu mesti meneliti pemberian ini untuk mencari kebenaran. Karena kebenaran yang akan kamu temukan itu yang akan memerdekakan kamu. Sesudah kamu menjadi percaya, barulah kamu akan diperdamaikan dengan Allah, lalu dapat mengambil bagian dalam perjamuan ini. Dimanapun saudara dan saudari berada, mari kita mengambil roti kita bersama-sama. Karena pada malam Dia dikhianati, Tuhan Yesus telah mengambil roti, dan selepas mengucap syukur, Dia telah memecah-mecahkan roti itu, lalu berkata, "Ambil dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan untukmu. Lakukanlah ini sebagai peringatan kepadaku." Mari kita ambil roti kita bersama-sama. Demikian juga, sesudah makan, mari kita ambil cawan kita bersama-sama. Dia mengambil cawan itu sambil berkata, "Cawan ini perjanjian baru dengan darahku. Setiap kali kamu meminumnya, lakukan ini sebagai peringatan kepadaku." Mari kita minum bersama. Mari kita berdoa. Allah yang telah menyelamatkan kami melalui anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Allah yang telah memampukan kami untuk hidup bagi kemuliaan nama-Mu melalui Roh-Mu yang kudus. Pada hari ini kami sungguh berbahagia karena kami dapat mengambil bagian dalam perjamuan ini. Karena ini adalah tindakan iman kami untuk memperingati apa yang sudah Tuhan kami lakukan di atas kayu salib demi memperdamaikan kami dengan Allah, dengan diri-Mu. Terima kasih atas anugerah ini. Kami sangat bersyukur atas apa yang sudah kami terima. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Di dalam dan di atas nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita akan meneruskan ibadah kita dengan pendengaran firman Tuhan. Pada hari ini, saya ingin menyampaikan sebuah firman yang saya beri tajuk Allah Sumber Penghiburan. Firman ini saya ambil dari 2 Korintus bab 1 di ayat yang ke-3 sehingga ayat yang ke-5 dan juga di ayat yang ke-8 sehingga ayat yang ke-10. Saudara dan saudari,
sewaktu kita berada dalam keadaan seperti yang kita lalui sekarang ini, sesungguhnya kita memerlukan penghiburan. Sesungguhnya kita memerlukan sebuah penghiburan yang sejati. Karena saya ingin bertanya kepada saudara dan saudari seperti ini. Adakah Anda pernah mengenali orang-orang yang walaupun menghadapi kesusahan atau tragedi, masih dapat memberikan penghiburan kepada orang lain? Sebaliknya, adakah Anda pernah mengenal orang yang merana akibat kesusahan pribadi? Mereka tidak menemui ketenangan dan tidak memiliki penghiburan. Oleh itu, dalam keadaan yang sedemikian, mereka tidak dapat menolong orang lain. Sekarang, apakah perbezaannya? Di manakah mereka yang dapat menghibur orang lain semasa mengalami tragedi mendapat kekuatan untuk menolong orang lain? Rasul Paulus adalah salah satu individu yang telah mengetahui rahasia ini. Karena di dalam 2 Korintus, bab yang ke-11, mulai daripada ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-28, di sana Rasul Paulus menuliskan kesusahan ataupun tragedi yang pernah dia lalui dalam hidupnya. Dia berkata di ayat yang ke-24, 5 kali sebanyak 39 sebatan dia disebat. Di ayat yang ke-25 dia berkata, 3 kali aku dipukul dengan tongkat, sekali direjam, 3 kali ditimpa kejadian kapal karam, dan sehari semalam terkatung-katung di laut. Ayat yang ke-26, dia berkata, di dalam perjalanan sering aku menghadapi bahaya. Bahaya dari sungai, bahaya daripada penyamun, bahaya daripada bangsaku sendiri, bahaya daripada bangsa-bangsa lain, bahaya di kota, bahaya di gurun, bahaya di laut, bahaya daripada orang yang berpura-pura sebagai saudara seiman. Ada lagi di ayat yang ke-27, dia berkata begini, aku sering keletihan karena bekerja keras. Karena kita tahu Paulus juga bekerja sebagai seorang tukang kemah. Dia mengatakan, aku kurang tidur, kelaparan dan kehausan. Kerap kali juga aku terpaksa mengikat perut, menanggung kesejukan dan kekurangan pakaian. Ayat yang ke-28, di samping itu setiap hari aku dibebani rasa runsing dan prihatin terhadap semua jemaah. Inilah semua kesusahan dan tragedi yang Paulus lalui. Namun, dia tetap dapat menghibur orang lain. Apakah rahasianya? Saya yakin setelah saya mempelajari firman ini, rahasia utama Paulus ialah menemui sumber penghiburan yang sejati. Karena begini saudara, banyak orang yang coba mencari penghiburan di tempat yang salah. Mereka mencari penghiburan namun di tempat yang salah. Sebilangan orang menganggap bahwa masalah yang mereka alami tidak lebih buruk daripada orang lain. Jadi mereka tidak menghiraukan masalah mereka. Ada yang juga berpendapat bahwa perkara atau masalah yang mereka lalui lambat laun akan bertambah baik. Ada juga yang merasa bahwa ia tidak dapat ditolong. Dan ada juga yang coba melupakan masalah mereka. Ada juga yang mencari kegembiraan yang sementara, yang tidak kekal. Dan ada juga yang mengeluh dan tidak dapat berbuat apa-apa dengan kesusahan dan tragedi yang mereka lalui. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus, sehingga dia dapat menghibur orang lain juga. Rahasianya ada di dalam 2 Korintus bab yang pertama di ayat yang ketiga. Karena penghiburan sejati itu hanya datang daripada Allah. Lihat di ayat yang ketiga. Di sana dia disebut Allah sumber segala penghiburan. Mengapa dia? Mengapa Allah yang disebut sumber segala penghiburan? Karena dikatakan juga dia ialah Bapa yang Maha Pemurah. Istilah Bapa ini menyiratkan
arti sumber. Oleh itu, kita tahu bahwa Dia adalah sumber segala pemberian yang baik dan pemberian yang sempurna. Penghiburan juga adalah salah satu dari rahmat Tuhan kepada kita. Oleh itu, Dia digambarkan sebagai Allah sumber penghiburan dan Allah yang memberikan kesabaran dan juga galakan atau encouragement. Roma 15 ayat yang kelima. Perlu kita ketahui bahwa sebagai Tuhan yang menghiburkan, tidak ada batasan untuk penghiburan yang Dia dapat berikan kepada kita. Sekarang persoalannya adalah, jika kita sudah menemui penghiburan ini, jika kita sudah menemui sumber penghiburan ini, bilakah kita akan menerima penghiburan yang dijanjikan? Jawabannya ada di dalam ayat yang keempat. Penghiburan ini akan diberikan kepada kita dalam pelbagai kesusahan. Jelaslah bahwa Tuhan menghiburkan kita ketika kita memerlukan. Karena seperti yang diajarkan juga di bagian Alkitab yang lainnya, Tuhan tidak meninggalkan kita pada waktu kita memerlukan. Dia sendiri berjanji, "Aku tidak sekali-kali akan meninggalkanmu. Aku tidak akan sekali-kali membiarkanmu." Ibrani 13 ayat yang kelima. Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi kekuatanmu. Sewaktu kamu dicobai, Allah akan memberimu jalan keluar supaya kamu mendapat kekuatan menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Ada lagi. Pemazmur yang terkenal, Raja Daud mengatakan begini, "Meski aku melangkah di lembah bayangan maut, Dia ada di sana untuk menghibur aku." Mazmur 23 ayat yang keempat. Kita teruskan dengan ayat yang kelima. Ada satu syaratnya untuk menerima penghiburan ini, yaitu penghiburan yang daripada sumber yang sejati ini tadi hanya diterima melalui Kristus. Dikatakan di sana, sebagaimana banyaknya penderitaan Kristus yang telah kami alami, begitulah banyaknya penghiburan yang kami terima daripadanya. Ayat yang kelima, yang kami terima daripadanya. Nah, saudara, sama seperti berkat rohani yang kita terima, penghiburan juga hanya ditemukan di dalam Kristus. Oleh itu, untuk mendapat penghiburan yang datang dari Allah, kamu mesti berada di dalam Kristus. Tidak ada cara lain. Kamu mesti terlebih dahulu berada di dalam Kristus. Karena itulah janji yang kita terima di dalam Efesus 1 ayat yang ketiga tadi yang sudah saya katakan, bahwa berkat rohani hanya kita terima atau hanya kita temukan dalam Kristus. Bagi saudara dan saudari yang sudah ada di dalam Kristus, ada dua cara untuk mendapatkan penghiburan ini. Yang pertama adalah firman Tuhan. Karena Roma 15 ayat yang keempat berkata begini, "Segala yang tersurat pada masa dahulu adalah untuk menjadi pengajaran kepada kita, supaya melalui kesabaran dan penghiburan daripada kitab suci itu, kita mendapat harapan." Cara yang kedua ialah melalui doa. Filipi 4 ayat yang ke-6 sehingga yang ke-7 mengajarkan kita begini, "Jangan bimbangkan apapun, dalam segala hal, dengan berdoa dan memohon, dengan mengucapkan kesyukuran, beritahulah hasratmu kepada Allah. Dan sejahtera Allah yang melebihi pengertian manusia akan memelihara hatimu dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Sekali lagi kita temukan bahwa pemeliharaan Allah ini kita terima dalam Kristus Yesus. Namun begitu, ada satu hal juga yang ingin saya sentuh,
yaitu kita kembali kepada ayat yang keempat. Paulus menuliskan begini, supaya kami pula dapat menghibur orang yang mengalami kesusahan dengan penghiburan yang kami terima sendiri daripada Allah. Rupa-rupanya ketika orang yang percaya ini mendapat penghiburan daripada Allah, ada tujuan penghiburan ini diberikan, yaitu untuk menghiburkan orang lain. Kita harus tahu bahwa penghiburan yang Allah berikan melalui Kristus kepada kita bukan hanya untuk keperluan pribadi kita. Ada seorang penulis yang bernama John Henry pernah menuliskan begini, Tuhan tidak menghibur kita untuk membuat kita terhibur, tetapi untuk membuat kita menjadi penghibur. Saudara, adakah Anda sedang mencari penghiburan sejati ini? Dan Anda belum menemuinya. Mungkin saja Anda telah mencari di tempat yang salah. Karena seperti yang saya sudah jelaskan di awal firman ini tadi, penghiburan yang sejati hanya datang daripada Allah sumber segala penghiburan. Dan penghiburan ini dapat diterima hanya melalui Kristus. Maksudnya, kamu perlu dahulu berada di dalam Kristus. Bagaimana caranya kamu dapat berada di dalam Kristus? Dengan mempercayai Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Saudara juga mungkin bertanya begini, saya tidak mendapat penghiburan yang dijanjikan. Untuk menjawab soalan ini, atau pernyataan ini, mungkin saja penghiburan yang Tuhan berikan kepada orang lain, itu belum dapat disalurkan kepada Anda. Ingatlah, di luar sana ada orang yang terbuka hati untuk berkongsi penghiburan dengan Anda. Jadi, nasihat saya ialah bangunkanlah hubungan dengan mereka. Karena orang yang terbuka hati untuk berkongsi penghiburan yang mereka terima daripada Tuhan, mereka inilah yang akan dapat menolong Anda melalui kesusahan atau tragedi yang Anda lalui. Mungkin mereka juga mengalami pengalaman yang sama. Oleh itu mereka akan dapat menolong Anda. Bagi orang yang percaya pula, setelah menerima penghiburan sejati, ingatlah nasihat ini. Inilah nasihat yang Tuhan berikan di dalam 1 Tesalonika bab 5 ayat yang ke-11. Firman Tuhan mengatakan begini, oleh yang demikian, hendaklah kamu saling menggalakkan dan meneguhkan, sebagaimana yang kamu lakukan sekarang. Kata firman Tuhan, tetapkanlah, lakukanlah, supaya kamu saling menggalakkan dan meneguhkan. Artinya saling menghiburkan juga. Nasihat yang kedua ialah dalam 1 Tesalonika juga bab yang ke-5 di ayat yang ke-14. Firman Tuhan mengatakan, tetapkanlah hati orang yang takut. Tolonglah orang yang lemah dan bersabarlah terhadap semua. Inilah tugas kita atau bahagian kita yang sudah menerima penghiburan sejati daripada Allah. Yaitu untuk tetap meneguhkan hati orang yang takut, menolong orang yang lemah, dan juga bersabar terhadap semua orang. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, sebagai penutup kepada firman ini, mari kita kembali kepada 2 Korintus bab yang pertama tadi di ayat yang ke-8 sehingga yang ke-10. Inilah dorongan saya untuk setiap kita. Di ayat yang ke-8, Paulus memberitahu kita. Dia memberitahu kita tentang kesusahan yang dia alami.
Kita tahu apa yang dia lalui. Dia melalui pemenjaraan, dia mengalami penganiayaan, kesakitan tubuh oleh sebab kurang makan atau kurang tidur. Inilah yang telah menimpa dia. Dan dia mengakui begini, beban kami sungguh berat. Lebih daripada yang terdaya kami tanggung. Sehingga dia dengan tidak malu mengatakan, dia merasa putus asa untuk terus hidup. Namun di ayat yang ke-9, dia melanjutkan dengan mengatakan begini, kami merasa bagaikan telah dijatuhi hukuman mati. Betapa beratnya, betapa tragiknya apa yang dilalui oleh Paulus. Namun demikian, dia sadar akan satu hal, yaitu di ayat ke-9 dia mengatakan begini, semua yang telah berlaku ialah supaya kami tidak lagi berharap kepada diri kami sendiri, tetapi kepada Allah yang menghidupkan semula orang mati. Inilah kesadaran yang timbul di dalam hati Paulus. Dan di ayat yang ke-10, dia mulai menunjukkan harapan yang dia pegang, yang dia simpan. Dia mengatakan begini, pengakuan Paulus mengatakan begini, dialah yang telah melepaskan kami daripada bahaya yang kami alami. Bahaya yang amat dahsyat, kata Paulus. Dan dialah yang akan melepaskan kami. Kami menaruh harapan kepadanya bahwa dia akan melepaskan kami. Itulah Allah yang kita kenal, saudara dan saudari. Allah yang menjadi sumber segala penghiburan. Yang telah melepaskan kita daripada bahaya, daripada kesusahan, daripada tragedi yang kita alami sebelum ini. Dan kita yakin dia juga akan melepaskan kita pada masa yang akan datang. Marilah kita pada hari ini sama-sama menaruh harapan kita kepadanya, bahwa dia akan terus menyertai kita dan memberikan kita penghiburan di dalam apapun keadaan kita. Mari kita berdoa. Kepadamu kami bersyukur, Allah sumber segala penghiburan, karena pada hari ini kami sudah dapat mendengar firman-Mu. Walaupun singkat, namun kami belajar sesuatu, bahwa kami akan pasti dapat melalui keadaan apapun jika kami sudah menemui dan menerima penghiburan daripada sumber yang sejati, yaitu Allah sendiri. Itulah penghiburan yang dapat kami terima dan yang sudah kami terima di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Oleh itu Tuhan, pimpinlah kami dan hiburlah kami oleh Roh-Mu senantiasa. Terima kasih atas segala-galanya Tuhan. Berkatilah para pendengar yang sudah mendengar firman-Mu ini, dimanapun mereka berada, supaya mereka menemui sumber penghiburan yang sejati, dan mereka mendapat penghiburan daripada Allah. Jemaat Tuhan, saya akan menyebutkan nama Tuhan ke atasmu, maka Tuhan akan memberkatimu. Oleh itu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih kurnia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kamu dan memberi kamu kedamaian. Amin. Pengumuman yang pertama, jika saudara ingin memberi persembahan umum, persepuluhan, misi, dan tabung bangunan, bolehlah diberi melalui online transfer M-Bank yang tertera di skrin Anda pada saat ini. Sesuai dengan firman Tuhan yang terdapat dalam Korintus 2, 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.
Seterusnya kami menjemput Anda untuk sertai corporate prayer meeting yang akan diadakan pada hari Rabu bertarikan 29 April pada 8.30 malam ini melalui aplikasi Skype. Maklumat lanjut mengenai corporate prayer meeting kita akan diumumkan di grup WhatsApp kita. Untuk pengumuman yang terakhir, buat pertama kalinya kita akan adakan komsel kita melalui aplikasi Skype yang akan diadakan pada hari Jumat ini pada jam 8.30 malam. Maklumat mengenai komsel kita juga komsel kita masing-masing. Jadi sampai di sini saja ibadah kita pada kali ini. Jangan lupa untuk bertemu lagi pada minggu hadapan, yaitu pada 26 April pada jam 10.30 pagi seperti biasa di YouTube Grace Church Sri Muda. Dan juga untuk sentiasa up to date dengan perkembangan Grace Church Sri Muda, jangan lupa untuk follow Facebook dan Instagram Grace Church Sri Muda. Baiklah, itu saja sehingga kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Jangan jemu-jemu untuk terus beribadah kepada Tuhan. Stay at home, stay safe, dan terus berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.